Saudara bisa bilang haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu putri saya. Saya ingat saya juga usia dia ini sudah menulis beberapa lagu ya. Saya di samping pelayanan pengembalaan bersama dengan keluarga, saya juga senang nyanyi saudara-saudara, dan ada lagu saya di Manado yang hits ya. Saya dapat royalti lumayan dari lagu-lagu itu ya. Nah, saudara-saudara, saya bangga karena talenta ini bisa turun ke putri saya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada di Jawa Timur karena mengikuti proses wisuda S1 Teologi di Malang, lalu kemudian saya menelpon ini sahabat saya ya, Bapak Gembala, dengan hormat Om Jimmy, Ibu Maria, terima kasih buat kesempatan yang diberi. Sahabat lama, saudara-saudara, kami pernah sekolah Alkitab seangkatan tahun 91 ya. Dan komunikasi ini terus berjalan sampai pada hari ini. Saya ingat saya sudah 4 kali sama hari ini datang, dan berkhotbahnya baru pagi hari ini ya. Karena kalau datang tim dengan kawan-kawan kita disebar, dan saya kebagiannya waktu itu saya ingat di Kasian ya, Kasian, GBDI Kasian. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya pendeta Anton Toganti Kumayas bersama dengan istri saya yang tadi berdoa. Kami melayani di Jakarta Pusat, saudara-saudara ya. Jadi selesai ibadah minggu kemarin, kami langsung berangkat. Saya bawa kendaraan, saudara-saudara ya. Saya juga mau menyanyi, boleh? Ya, saya mau nyanyi satu pujian lama. Coba, saya senang dengan diiringi, mohon maaf di piano saja ya. Coba dari D. Ini pujian Pantekosta zaman dulu ya. Dulu saya jauh dari jalan sorga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia bebaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya.
jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Saya pernah sakit dan disembuhkan Tuhan. Tapi mujizat yang paling besar yang pernah saya alami dalam hidup saya adalah ketika Tuhan sanggup merubah hidup saya. Bisa bilang amin? Tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang bisa merubah perilaku manusia. Tetapi kalau itu terjadi, itu kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Saya sampah masyarakat, saudara-saudara, diangkat, ditarik dari lumpur dosa, dunia hitam. Om Jimmy tahu. Kemudian Tuhan bersihkan dan menjadi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya. Pergi kemana-mana menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Semua terlewati karena pertolongan Tuhan. Kita ada di sini, kita bergerak, kita bernafas, saudara-saudara. Semua karena pertolongan Tuhan. Apa yang perlu kita banggakan dalam hidup kita? Kita cuma bisa bangga semua karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Coba kita nyanyi sama-sama pujian ini. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia bebaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saya khotbah tidak lama. Jangan takut saudara-saudara. Saya khotbah tidak lama walaupun kami sudah 2 orang nyanyi. Kita lihat satu ayat dalam Ayub 23. Kemudian fokus saudara pada ayatnya yang ke-8 dan 9. Saya biasa mengajak jemaat berdiri, kita hormati seluruh rangkaian pemberitaan kebenaran firman Allah. Ayub 23, fokus saudara pada ayat 8, kemudian ayatnya yang ke-9. Saya rindu supaya kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Katakan amin. Silakan duduk. Ada usaha yang cukup kuat dari tokoh yang bernama Ayub untuk bertemu Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Katakan amin. Jadi Ayub berusaha sekuat tenaga. Alkitab mencatat begini, dia pergi ke selatan, Tuhan gak ada. Kemudian dia pergi ke barat, Tuhan gak ada juga.
Kemana lagi? Dia pergi ke utara, kemudian kemana? Dia pergi juga ke timur. Dan saudara perhatikan, Ayub tidak jumpa dengan apa yang ia cari. Menurut ayat ini, katakan amin. Haleluya. Saya mau beritahu begini kepada saudara. Penderitaan adalah jalan yang paling gampang Tuhan bertemu dengan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi persoalan hidup yang tidak ada batasnya itu, tidak ada akhirnya itu, hari ini selesai, besok ada lagi. Saya mau sampaikan kepada saudara, ini jembatan dari Tuhan untuk lebih gampang ketemu kita. Katakan amin. Jadi jangan takut dengan masalah. Kita maju persoalan, ke samping kanan persoalan, ke samping kiri persoalan, ke belakang pun sama. Kita nggak pernah minta Tuhan kasih saya persoalan, Dia datang sendiri. Katakan amin. Kita nggak pernah berdoa Tuhan kasih saya persoalan, kasih saya musibah. Enggak, saudara-saudara. Tapi Dia datang sendiri. Haleluya. Maka selama kita berada di bawah kolong langit ini, nggak akan pernah berhenti itu masalah. Terkait dengan keluarga, hubungan suami istri, bisnis, toko, pekerjaan apapun terkait dengan itu. Saya mau sampaikan pada saudara, ada lika-likunya. Haleluya. Ada rame, ada sepinya. Lalu kalau keadaannya seperti ini, saya mau sampaikan pada saudara, kita mau jadi orang yang suka protes Tuhan apa enggak? Haleluya. Saudara lihat apa yang terjadi pada seorang tokoh yang luar biasa ini, yang Alkitab pernah menulis kesalehannya tidak tertandingi, seorang yang jujur, yang diakui Tuhan integritasnya. Saleh Alkitab bilang. Tetapi saya mau sampaikan pada saudara, dia dibawa pada situasi yang sulit, sehingga ada usaha yang kuat, ada usaha yang sekuat tenaga dia lakukan hanya untuk ketemu dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulannya. Bisa bilang amin. Istri saya divonis dokter ada tumor di bagian dada sebelah kirinya. Sebelah kanan, sebelah kanan maaf. Lalu saudara-saudara, saya berdoa gini, Tuhan, mestinya ini sakit tidak ada di tengah-tengah keluarga saya. Ini doa hamba Tuhan. Lalu seingat saya ada obat herbal, namanya Mahkota Dewa. Saya berpikir ini obat bisa ampuh untuk mengatasi itu. Karena nama obatnya ada ngeri-ngerinya juga saudara, ada dewanya. Lalu diminum. Saya mau bicara pada saudara pagi hari. Tidak mengempes, tetapi semakin membesar. Lalu dibawa ke rumah sakit yang lebih konkret, pusat kanker di Jakarta, itu rumah sakit Darmais. Sempat dibawa ke sana, di mamografi, kemudian di scan, disuruh pulang, nanti balik lagi ambil hasil labnya. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Satu saat ini yang bengkak ini pecah. Mestinya beliau yang bersaksi.
Dan ini pecah, maaf bicara. Itu keluarnya nanah, daging kecil-kecil seperti di blender, darah bercampur, keluar terus. Yang luar biasanya gini saudara-saudara, waktu kita pergi ngambil hasil labnya, dokternya bilang begini, ibu, siapa yang bilang ibu tumor? Kami tidak temukan satu titik pun unsur tumor kanker di tubuh ibu. Dokter pertama bilangnya tumor. Tapi waktu dia pecah, saya yakin tangan Tuhan yang lebih dulu menjamahnya. Haleluya. Itu sebabnya saya mau beritahu pada saudara, mujizat masih ada. Haleluya. Kasih kemuliaan dulu Tuhan. Kita jangan pernah ragu ikut Tuhan. Pengalaman Ayub, Tuhan bawa pada situasi yang seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan di sana. Ada air mata menetes di tengah-tengah pergumulan kita. Haleluya. Tuhan, betapa beratnya saya mendayung. Saya sudah doa supaya Tuhan terlibat di dalamnya. Tetapi usaha saya mandek. Keluarga saya berantakan. Saya menjadi orang yang dilihat tetangga kiri kanan depan belakang. Seperti orang gak pernah maju-maju. Begitu-begitu aja, stuck dan sebagainya. Tapi saya mau cerita pada saudara, Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang terbaik buat kita. Di balik itu semua ada mujizat Tuhan yang hebat yang pasti terjadi buat saya dan saudara. Haleluya. Melangkah saja Pak, melangkah saja Ibu. Satu langkah ke depan, Tuhan, Engkau ada bersama saya. Haleluya. Dua langkah ke depan, tetap pada hati yang sama. Tuhan, Engkau terus terlibat di dalam apapun yang saya kerjakan. Saudara, waktu kita ada di situasi ini, teriak minta tolong, itu pasti keluar. Kita bereaksi secara daging, aduh ini ada apa lagi? Saya nggak minta kok itu yang datang. Haleluya. Haleluya. Berat di situasi yang seolah-olah nggak ada Tuhan di sana. Seolah-olah nggak ada pertolongan Tuhan di sana. Tapi saya mau sampaikan pada saudara, justru di tengah-tengah itu mujizat Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Sekarang istri saya ada. Bahkan bisa mengikuti bobot badan saya, sama-sama gemuk saudara-saudara. Anak saya juga mulai ngikutan. Haleluya. Bersyukur di tengah-tengah kesulitan. Karena Allah akan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kesulitanmu. Haleluya. Saya ini pernah stroke. Dan itu sakit melepahkan bagian tubuh sebelah kiri saya. Pegang gelas gemeteran. Mulut sempat ketarik-tarik sebelah kiri. Lalu mulai datang prediksi macam-macam dari teman-teman dekat saya. Wah, itu pendeta Anton gak akan lewat 2 minggu. Apa yang terjadi? Rasa dingin di kaki mulai naik ke atas. Kata orang tua, kalau dinginnya sudah nyampe ke bagian dada, berakhirlah hidupmu. Haleluya. Saya itu stroke karena kelebihan makan babi, saudara-saudara. Saya diteleponin satu orang, Pak Pendeta boleh gabung di tim saya enggak? Ada kampanye gubernur di Sulawesi Utara. Kebetulan lagu saya Mama Pedoa
dan berhentilah mabuk-mabuk, itu lagi tren di Sulawesi Utara. Jadi Bapak ikut tim kita itu Bapak nyanyi, saya ikut tim ini saudara-saudara tidak hanya nyanyi tetapi ikut makan juga. Kemana-mana saya lihat ada cunyuknya. Waduh, kalau di Manado saudara-saudara, kayaknya semua bagian dari babi itu enak saudara-saudara, dari kepala sampai ekor. Mau diapain saja enak. Yang paling saya suka ada istilah masak di sana itu tinorangsak, babi rica. Ya om, itu om yang pakai batik ketawa terus, dia suka sekali berarti dia. Haleluya. Lalu satu ketika saya lagi jalan di rumah, tiba-tiba pusing dan saya jatuh di sofa. Boleh minta tisu sebentar? Tisu. Saya jatuh di sofa saudara-saudara. Saya sudah mulai pusing dan badan saya ketarik-tarik. Lalu dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, Bapak sudah kena gejala awal stroke. Bapak harus nginep. Dimasukin ke tabung itu, dilihat kepalanya nggak apa-apa. Saudara-saudara, lalu di tempat tidur di rumah sakit saya sempat berseru, Tuhan, saya mau bertobat makan babi. Tapi yang saudara lihat, yang saudara harus tahu, saya belum bertobat makan babi. Saya masih makan, tetapi volumenya saya kecilkan. Wah enak saudara-saudara. Yang saudara lihat, saya seperti pendeta yang gak pernah kena stroke. Haleluya. Bicara saya lancar Pak. Bicara saya lancar Bu. Tangan saya bisa sebebas ini bergerak. Kemana-mana saya sudah sampaikan firman. Haleluya. Mujizat itu masih ada. Haleluya. Kerjakan saja apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biar Tuhan bekerja dengan dahsyatnya untuk saya dan saudara. Ada yang sudah mulai ragu ikut Tuhan. Ada yang sudah mulai capek. Ada yang sudah mulai kendor. Pagi hari ini kita dibangkitkan semangatnya untuk kembali semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan pernah patah semangat. Sebab ujung-ujungnya itu Tuhan sediakan berkat yang terbaik buat saya dan saudara. Situasi yang sulit saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi pada ayatnya yang ke-13? Saudara lihat ayat yang ke-13. Dia berkata begini. Saya bacakan buat saudara. Ayub 23 ayat 13. Tetapi, perhatikan. Tetapi ia tidak pernah berubah. Katakan amin. Siapa dapat menghalangi dia? Haleluya. Haleluya. Apa yang dikehendakinya, apa? Dilaksanakannya juga. Kita nggak bisa protes Pak. Katakan amin. Kita nggak bisa protes Bu. Semua itu sudah Dia atur. Haleluya. Haleluya. Kita nggak boleh jadi orang tukang protes. Akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Biarkan saja itu terjadi. Kita cuma cukup berdoa, Tuhan sanggupkan saya menghadapi persoalan ini. Bisa bilang amin? Itu saja. Dan saya yakin orang percaya, orang yang kuat di dalam Tuhan mampu berdiri sekalipun di tengah badai. Haleluya. Kita akan kuat menghadapi persoalan. Saudara kiri kanan lihat orang hidupnya enak. Mobilnya banyak, rumahnya banyak. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau pengalaman hidupnya seperti apa kita nggak tahu. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang kepengen naiknya ke atas tuh cepat-cepat.
Tetapi dia lupa konstruksi yang dia bangun di bawah ini rapuh. Jadi secepat mungkin dia bisa tumbang. Haleluya. Tapi kalau kita mau naik ke atas, naik secara perlahan, tapi sambil kita bangun konstruksi yang kuat di atas dasar Kristus. Haleluya. Satu langkah naik tangga, dua langkah naik tangga, perlahan. Jadi kita bergerak perlahan. Tapi waktu naik, kita sedang membangun sesuatu yang kuat di bawahnya. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kita jangan pernah kendor. Jangan pernah pudar semangatmu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Terlibat di berbagai apapun yang dipercayakan melayani di gereja ini, kita kerjakan di atas dasar kerelaan hati. Haleluya. Di luar itu engkau akan kecewa. Coba ditimbang-timbang, dievaluasi kembali. Kalau pelayanan tidak di atas dasar kerelaan hati, maka engkau akan jadi orang yang kecewa. Bisa saja engkau kecewa dengan gembalamu sendiri. Tapi saya mau katakan pada saudara, terlibat di dalam apapun pelayanan pekerjaan Tuhan, semua kalau terjadi di atas dasar kerelaan hati, maka yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memimpin pujian bukan untuk penampilan diri, bukan untuk memperlihatkan kepada gembala, tidak. Tetapi semua yang saya kerjakan terkait di gereja ini, semua untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan itu doa seorang gembala, supaya keterlibatan jemaat harus nyata. Ada orang yang ngomongnya gede, tetapi yang dia buat sedikit. Ada orang yang gak suka ngomong, terlihat low profile, duduk aja di gereja, setelah itu salaman dia pulang, tidak kongko-kongko, low profile, maaf, tapi yang dia lakukan dahsyat. Haleluya. Saya mau beritahu pada saudara, biarlah kita menjadi orang yang gak banyak ngomong, tetapi lebih banyak berbuatnya. Bisa bilang amin. Dan Tuhan lihat loh dari tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan nilai itu dari tempat yang maha tinggi, dan apapun yang engkau lakukan diperhitungkannya. Tuhan lihat kita itu bukan dari tampang kita, tetapi dia sanggup melihat sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Kan gak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Haleluya. Dia tahu tujuan kita, dia tahu motivasi kita. Bisa bilang amin. Kita gak bisa jadi orang yang protes di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang menggugah hati saya. Ayatnya yang ke-10, kita gak akan keluar dari kitab Ayub. Ayat 10. Sudah ketemu, katakan amin. Dari berbagai kesulitan ini, dari buntuknya perjalanan Ayub, dia pernah berkata, terkutuklah hari kelahiranku. Dia pernah mengutuki hari lahirnya. Sudah bayangkan orang yang ngutukin hari lahirnya, itu dia tidak menghormati kodrat ilahi. Haleluya, haleluya. Sampai segitunya Ayub waktu dia menghadapi masalah ini. Tidak ada orang yang kebal, saudara-saudara. Saya mau sampaikan pada saudara, nggak ada orang yang kebal. Tetapi dari berbagai lika-liku hidup yang dialami Ayub, ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Karena 1, 2, 3 sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi sekarang di tengah-tengah kesulitan itu Ayub berkata, karena ia tahu
siapa tahu? Siapa yang tahu? Tuhan tahu. Jadi Ayub mengakui sekarang bahwa Allah berdaulat dalam hidupnya. Haleluya. Karena engkau tahu jalan hidupku. Sekiranya engkau menguji aku akan muncul seperti saya. Om Jemi pernah menjadi petambang kasar di sebuah pertambangan di Rata Totok, Sulawesi Utara. Saudara tahu penambang kasar? Itu dengan alat seadanya kita masuk lubang. Mungkin bisa sampai 10 sampai 15 meter ke dalam. Dengan alat sederhana, makin ke dalam kan oksigennya makin berkurang. Jadi nafas kita susah. Cuma dibantu dengan alat pompa yang sederhana, saudara-saudara. Injak-injak begitu ya Pak. Sampai ada angin masuk. Di dalam kita pilih batu-batu yang ada emasnya, dikeluarkan. Perhatikan, saya sedang bicara prosesnya menjadi emas. Lalu batu-batu ini ditumbuk sampai halus. Ditumbuk lalu ditaruh di dalam penggilingan, seperti penggilingan begitu. Kita bilangnya tromol, penggilingan. Ya, jadi dikasih masuk batu-batu yang besar juga supaya dia lebih menghaluskan butiran-butiran batu yang ada emasnya. Lalu itu dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan ditaruh air raksa dulu. Maksudnya air raksa ini supaya dia cari butiran-butiran emas yang kecil itu, dikumpulkan di dalam air raksa itu. Lalu air raksa ini kita ambil, kemudian kita ambil kain parasut yang ada di payung-payung itu, ya, baru kita taruh di situ air raksanya, kita peras sampai yang tertinggal itu emas, tetapi belum berwarna kuning, masih berwarna perak. Saya tanya saudara, bagaimana caranya supaya emas ini jadi warna kuning? Ada yang tahu? Ini proses paling berat sebelum jadi emas. Apa? Dibakar, Pak. Bisa bilang amin? Jadi sebelum menjadi emas yang murni, prosesnya dibakar, Pak. Haleluya. Kita mau jadi emas yang murni loh, Bu. Pak, kita mesti dibakar. Dengan cara apa kita dibakar? Biarkan proses itu kita lewati bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi orang yang suka ngeritik. Ada jemaat yang suka kritik-kritik kebijakan gembala. Saya mau sampaikan pada saudara, berhenti. Sebab dia itu punya otoritas. Haleluya. Haleluya. Setiap hari apa yang dia kerjakan, pagi berlutut doakan jemaat. Dan mungkin semua nama saudara ada di dalam doa seorang gembala. Haleluya. Haleluya. Saudara pergi kemana-mana, mestinya saudara terantuk batu, kakimu luka, tetapi doa orang, Anda tidak mengalami itu. Bisa bilang amin? Haleluya. Mestinya kita mengalami musibah, tapi ada doa yang lahir di pastori atau orang lain di sekeliling kita, maka kita bebas dari musibah. Haleluya. Kita jangan pandang enteng hal-hal kecil seperti ini. Bisa bilang amin? Jadi kita ini dibakar, saudara-saudara. Engkau tahu jalan hidupku. Frasa ini menarik perhatian saya. Terutama pada kata tahu. Engkau apa? Engkau tahu jalan hidupku. Jadi maksud Ayub, siapa yang tahu jalan hidup Ayub? Maksudnya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tuhan. Engkau tahu. Kata tahu, perhatikan.
ditulis dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Jadi ini kata tahu disamakan dengan pengenalan dua arah. Saudara tahu dua arah ya? Saya kenal you kenal saya. Itu kata tahu. Jadi Tuhan tahu kondisi keadaan Ayub, itu tahu persis, tahu dengan betul-betul sempurna. Bisa bilang amin? Ada air mata yang menetes hari-hari ini di tengah-tengah pergumulanmu. Tuhan lebih tahu. Haleluya. Tuhan sangat tahu. Jadi inilah yada. Saya analogi begini. Ini analogi saya. Saya pernah berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini kejadian di istana, saudara-saudara. Ada beberapa kami hamba Tuhan salaman. Saudara, momen ini membanggakan bagi saya. Di zaman SBY sangat-sangat protokoler. Tidak gampang bertemu presiden. Kecuali di era setelahnya, Jokowi, itu gampang. Bersalaman, saudara-saudara. Saking bangganya, fotonya saudara-saudara saya taruh di depan rumah. Maksudnya apa? Kalau ada orang datang lihat saya pernah bersalaman dengan presiden. Yang menjadi pertanyaan begini, SBY kenal saya? Hah? SBY kenal saya enggak? Boro-boro, orang Jakarta bilang. Saudara kenal Prabowo Subianto? Kenal? Siapa dia? Presiden? Kalau pertanyaannya saya balik. Prabowo kenal saudara? Boro-boro. Ya ada nggak begitu saudara-saudara. Saya tahu Tuhan saya lebih mengetahui hidup saya. Bisa bilang amin? Jadi timbal balik, you kenal saya kenal you. Saya kenal istri saya. Istri saya kenal saya. Saya senang kalau mereka ikut. Saya berkhotbah kalau tidak sesuai dengan perilaku hidup saya. Yang pertama-tama teriak, itu istri saya. Bohong. Anak saya apalagi. Saya hamba Tuhan yang terus berusaha menghidupi firman yang saya sampaikan. Haleluya. Sebab firman itu kehidupan. Bisa bilang amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi Tuhan sangat mengenal kita secara personal, secara pribadi. Dia tahu persis. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Saya berkali-kali sampaikan ini. Bisa bilang amin. Ayub Tuhan tahu, saya dan saudara Tuhan juga sangat tahu. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Ayat terakhir, ada satu kesimpulan yang menarik perhatian saya. Ayub 42. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Sudah ketemu, katakan amin. Aku
tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Haleluya. Tadi sebelumnya siapa yang tahu? Yang memperhatikan firman Tuhan? Sebelumnya siapa yang tahu? Tuhan tahu Ayub. Sekarang Ayub berkata, aku tahu. Masih menggunakan kata yang sama. Yada. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan tahu Ayub kondisimu seperti apa, Tuhan tahu persis. Pokoknya secara sempurna Tuhan tahu. Sekarang Ayub tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Yang masih percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu, angkat tangan. Haleluya, tetap tanganmu di atas. Tetap. Siapa yang pernah merasa ditolong Tuhan kemarin, tetap angkat tangan. Yang pernah merasa ditolong Tuhan, angkat tangan. Saya mau pastikan pada saudara, hari ini dia tetap penolong kita yang ajaib. Haleluya. Kalau hari ini dia tetap penolongmu, besok lusa selanjutnya dia tetap penolong kita yang ajaib. Pegang firman Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Angkat tanganmu. Terus. 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 Haleluya. 1 menit. 1 menit. Tahan pegalmu 1 menit. 1 menit. Jika engkau pegal, tahan 1 menit. Dan engkau akan merasakan dia bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita pagi hari ini. Tuhan yang menolong istri saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang sama akan memberikan engkau pertolongan. Meskipun Tuhan tak menolongku, turun tanganmu, tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Singers boleh maju ke depan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Engkau berdiri. Haleluya. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap terhubung dengan Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak Haleluya, haleluya. Engkau terus terhubung dengan Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Engkau yang sakit nyanyi. Engkau yang dalam masalah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Engkau yang dalam tekanan nyanyi dengan iman. Berkali-kali. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Jesus Lord. Engkau ada. Oh, haleluya. Berkali-kali. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Buka hatimu. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
Engkau mungkin pernah gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk memberkatimu. Dia gak pernah gagal, saudara-saudara. Karena dia tahu. Dia tahu kondisi hidup kita. Itu sebabnya kita harus jadi orang-orang yang menghargai kedaulatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Glory, glory, glory. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang pernah tolong keluarga saya. Istri saya sembuh dari kanker. Saya sembuh dari stroke. Tuhan yang sama akan berlakukan keadilannya di tengah-tengah saya dan saudara pagi ini. Hargai kehadirannya. Hargai kehadirannya. Engkau diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Glory, 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 haleluya. Engkau diberi kesempatan untuk membuka hati. Saudara, mujizat masih ada. Mujizat bukan barang tontonan. Mujizat tidak sekedar kita dengar dari orang lain. Tetapi mujizat adalah pengalaman hidup saya dan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terus dalam penyembahan. Terlalu kuat Tuhan kita. Terlalu hebat untuk mendatangkan pertolongannya buat kita. Haleluya, 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 haleluya. Ada yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk didoakan secara khusus. Engkau melangkah dengan iman datang ke depan. Engkau yang tergerak oleh Roh Kudus. Kita harus punya pengalaman. Dan pengalaman kita dengan Tuhan itu mujizat. Mujizat Tuhan. Maju. Melangkah dengan iman, saudara. Melangkah dengan percaya. Tuhan pasti memberkati kita dengan pertolongannya yang hebat. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya. Jesus Lord. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Jesus Lord, Jesus Lord. Dalam tempat gelap, Engkau ada, Yesus setia. Terlihat memang seperti tidak ada pertolongan, tetapi Tuhan Maha Penolong. Haleluya. Jesus Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali, haleluya. Berkali-kali kau menolong, Haleluya. berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Engkau ada di tetap terhubung dengan Tuhan. Engkau ada di depan sini karena engkau percaya Tuhan penolong bagimu. Haleluya. Engkau sudah melangkah dengan iman, itu berarti ada mujizat bagimu di dalam hidupmu. Buka hatimu. Buka hatimu.
Kita boleh hancur hati di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadi menurut imanmu. Jadi menurut imanmu. Haleluya. Ada ibu. Jadi menurut imanmu ibu. Jadi menurut imanmu. Kami doa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ada jalan keluar bagimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Terima. Tidak pernah kehabisan cara. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima berkat. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Dalam nama Yesus memberkati. diberi Nama kesembuhan Tuhan secara total. Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima berkat Allah. Dalam nama Yesus. Yesus, terima berkat Tuhan, Ibu. Terima berkatnya yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terus. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan. Berkat Tuhan. bekerja. Terima. Tuhan memulihkan. Terima. Tuhan Haleluya. menyembuhkan. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Glory. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Yang sakit, Terima kasih Tuhan. sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang tergoncang karena ekonominya terkendala, dalam nama Yesus engkau bangkit kembali. Usahamu diberkati kembali. Haleluya. Haleluya. Rumah tangga yang mulai retak dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Engkau terus menyembah Tuhan. Posisimu terus menyembah Tuhan. Haleluya. Terima jamaah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Ibu, Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu persis keadaanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Engkau tetap ada dalam posisi berdoa. Situasi yang ada tetap berdoa. Haleluya. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari berkata amin sama-sama saya. Haleluya. Amin.